Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jasman Ahmadi dengan NIM 252102030032. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah fikih ibadah dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Yang kedua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pada kali ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pembahasan artikel ilmiah berjudul Praktek Pelaksanaan Wudhu dan Sholat serta Makna dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelum memasuki pembahasan lebih mendalam mengenai topik kita pada kali ini, perlu kiranya kita mempertanyakan mengapa topik ini sangat krusial untuk dibahas. Nah, di dalam ilmu fikih, wudhu dan sholat itu merupakan dua ibadah yang mendasar yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, wudhu itu bukan sekedar rutinitas membasuh fisik saja, melainkan simbol penyucian batiniah dan persiapan spiritual sebelum menghadap Sang Pencipta. Sementara itu, sholat adalah tiang bagi agama dan sarana komunikasi antara hamba dan penciptanya. Namun tantangan nyata muncul di era modern ini. Meskipun tata cara wudhu itu terlihat sederhana, di lapangan masih sering ditemukan umat muslim, terutama para remaja atau anak-anak, yang melakukan langkah-langkah ibadah ini secara tidak sempurna atau mengabaikan syarat-syarat sahnya. Oleh karena itu, artikel ini mencoba membedah bagaimana pemahaman fikih ini harus ditanam sejak usia dini yang berada pada fase awal memikul kewajiban agama secara mandiri. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk kepada bagian inti dari pembahasan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis menemukan adanya gap atau kesenjangan yang cukup nyata antara teori yang dipahami dengan praktek yang dilakukan. Secara teoritis, memang banyak orang-orang, baik itu anak-anak maupun remaja dan dewasa, sudah memahami bahwa wudhu dan sholat adalah kewajiban mutlak. Namun dalam realitas sehari-hari ada beberapa hambatan perilakunya. Nah, faktor yang pertama biasanya adanya ketergesa-gesaan. Banyak orang yang mengaku sering terburu-buru saat wudhu, terutama ketika waktu sholat terbatas di tengah padatnya aktivitas sekolah atau bekerja. Akibatnya ada rukun wudhu yang tidak sempurna, seperti basuhan kaki yang terlewat atau niat yang kurang dimantapkan. Yang kedua yaitu kebingungan kinestik atau gerakan sholat. Penulis menemukan bahwa sebagian dari mereka merasa kurang yakin dan bingung mengeksekusi gerakan sholat secara presisi atau secara mantap, seperti posisi ruku yang benar, sujud maupun duduk di antara dua sujud. Hal ini secara langsung mengganggu tingkat kekhusyuan mereka karena pikiran disibukkan oleh keraguan masing-masing. Lanjut, artikel ini mendapati bahwa lingkungan rumah memegang kendali besar terhadap kepercayaan diri masing-masing. Orang-orang, khususnya remaja dan anak-anak, itu di rumahnya sudah mendapatkan bimbingan serta pengawasan ketat dari orang tua mereka. Tapi mereka bingung tentang cara pengaplikasikannya. Di antaranya mereka sering melakukan kesalahan bacaan serta menunjukkan kecemasan atau kurang fokus saat sholat, maupun sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan baik dari guru maupun orang tua dengan mereformasi metode pengajaran mereka. Pengajaran fikih tidak boleh lagi bersifat teoritris atau sentris. Artinya kita perlu memberikan porsi latihan praktis atau simulasi langsung atau praktek langsung yang lebih dominan agar mereka terbiasa terhadap sholat, yaitu dengan mengevaluasi kesalahan gerakannya secara mandiri. Nah, selain itu, nilai spiritual seperti kedisiplinan dan rasa syukur harus diinjeksikan dalam setiap materi agar ibadah ini tidak dianggap sebagai beban atau sekedar formalitas belaka. Tentu kita juga perlu tahu akan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama di sini adalah maknanya adalah disiplin waktu dan manajemen diri. Sholat 5 waktu itu melatih umat disiplin waktu dan pembangunan karakter diri untuk hidup lebih teratur, disiplin, dan menghargai waktu. Yang kedua ada pembersihan lahir dan batin. Artinya wudhu menyucikan fisik,
dari kotoran dan potensi virus, sekaligus melambangkan kesucian hati dan pembersihan hati dari sifat-sifat buruk sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketenangan jiwa. Gerakan sujud yang dilakukan berulang kali itu membantu meredakan stres dan menenangkan sistem saraf. Yang selanjutnya ada kesetaraan sosial. Biasanya ini terjadi ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah itu kan semua orang yang memiliki perbedaan baik dari status sosial atau ekonomi, semua sama di hadap Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu hanya ketakwaannya. Dan yang terakhir ada pencegahan perbuatan tercela. Sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dan dengan penuh kesadaran dan penghayatan dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dari saya, semoga dengan ini kita bisa sama-sama mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi sesama. Kurang dan tidak ada lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.